Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membuat sejarah lengkap Tensura dari awal terciptanya para ras-ras penghuni dunia Tensura hingga invasi kekaisaran yang terjadi akhir-akhir ini. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Sekali lagi, Wong Anime tegaskan bahwa yang menarik dari dunia fantasi adalah bukan hanya mengenai storyline saja, tapi juga mengenai kultur dan kehidupan sosial dari para penduduk yang ada di dunia tersebut. Dan ketika kita membahas budaya dan kehidupan sosial, maka secara otomatis kita juga akan mempelajari sejarahnya. Begitu pula dunia Tensura. Dan yang menarik adalah sejarah dunia Tensura diceritakan secara lengkap dari awal penciptaan dunianya hingga sekarang, sehingga datanya sangat melimpah ruah dan bisa dipaparkan secara lengkap. Nah, berikut ini Wong Anime telah merangkum mengenai alur sejarah dunia Tensura dari era penciptaan hingga kekalahan kekaisaran Timur dalam invasinya ke Tempest. Jadi kita mulai seri sejarah dunia Tensura ini dengan terlebih dahulu mengisahkan mengenai sejarah penciptaan ras-ras yang ada di dunia Tensura. Feldanava awalnya menciptakan banyak sekali makhluk untuk menghuni dan mengembangkan dunia. Namun sebelum dia menciptakan dunia, dia menciptakan para makhluk pertama yang menjadi pendampingnya. Makhluk pertama yang dia ciptakan adalah Feldway bersama dengan keenam malaikat lainnya yang nantinya dikenal dengan sebutan Seraphim atau ras malaikat. Tujuan mereka diciptakan adalah untuk membantu pekerjaan dari Feldanava. Ketujuh malaikat asal yang juga dikenal sebagai tujuh pilar seraf ini memiliki jumlah energi yang bahkan Raja Iblis sejati pun tidak bisa lampaui. Feldway yang pada dasarnya kepala dari para malaikat ini kemudian nantinya juga dikenal sebagai bapak dari ras Phantom, ras interdimensional yang juga dikenal dengan sebutan Spectre. Feldway kemudian Feldanava namai, dan dari penamaan tersebut dia memperoleh kesadaran. Feldway kemudian bersumpah setia kepada Feldanava dan pada akhirnya memimpin malaikat dan bertugas menjadi asisten Feldanava selama bertahun-tahun setelahnya. Selain para malaikat yang tercipta dari roh agung cahaya, terdapat juga makhluk lain yang tercipta sebagai bayangan mereka. Ras spiritual lain yang tercipta di alam yang dikenal sebagai Netherrealm alias alam kematian atau alam yang dikenal juga sebagai alam bawah, neraka kalau orang-orang bilang. Ras tersebut adalah iblis dan diciptakan dari roh agung kegelapan. Ketujuh iblis pertama dikenal dengan sebutan primordial dan pada akhirnya mereka kemudian mengidentifikasi diri mereka dengan warna dominan pada tubuh mereka. Pasca peristiwa tersebut, satu persatu berbagai ras yang menghuni dunia pun lahir. Awalnya ras yang tercipta adalah ras spiritual. Lalu kemudian ras dengan tubuh semi spiritual pun lahir. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ras dengan tubuh fisik yang memiliki komposisi organik seperti misalnya daging dan darah tercipta di dunia. Sebagian diciptakan secara langsung, sebagian lainnya melalui eksperimen, dan sebagian yang lain terciptakan dengan sendirinya. Ras Titan alias ras raksasa yang dikenal sebagai Mad King atau Raja Gila kemudian tercipta dan dianggap sebagai reinkarnasi bumi. Lalu kemudian ratu dari para peri tercipta dan kemudian ditunjuk dengan posisi sebagai administrator planetari, dengan kata lain pengelola dunia. Feldanava juga kemudian menciptakan seorang individu yang kemudian dikenal dengan sebutan Ancestor. Walaupun Feldanava menciptakan Ancestor dengan tujuan untuk mengisi bumi dan membawa perubahan beserta dinamika atas dunia yang dia ciptakan, namun Ancestor sendiri hampir tidak memiliki unsur mendesak yang membuatnya akan melakukan hal tersebut. Ancestor pada dasarnya abadi dan memiliki mental stabil sehingga dia tidak memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan survivalnya dan kebutuhan akan entertainment ataupun hiburan-hiburan untuk menaikkan kondisi mentalnya yang hampir tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Dia juga tidak perlu makan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, dan ini membuat bumi hampir tidak memiliki perkembangan berarti selama dia hidup. Dan ini tentu saja membuat Ancestor merasa kalau dia tidak memenuhi tujuan penciptaannya. Karena sifat Ancestor yang tidak memerlukan keturunan ini, maka pada dasarnya Ancestor lainnya tidak akan lahir kecuali menunggu 10.000 tahun lagi. Untuk itu dia kemudian melakukan suatu hal yang berbeda, yaitu berupa menciptakan ras-ras baru yang bisa memakmurkan dunia.
Sang leluhur para penduduk dunia ini kemudian menciptakan berbagai ras lainnya yang dianggapnya akan bisa memenuhi keinginan Feldanava yang ingin supaya dunia ciptaannya berkembang. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai bahan untuk diteliti, maka dia berhasil menciptakan berbagai macam ras untuk menghuni dunia. Awalnya, Ancestor hanya menciptakan 2 ras yang dia teliti berdasarkan tubuhnya sendiri. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, dia kemudian menciptakan ras-ras lainnya. Kedua ras ini adalah vampire dan manusia. Vampire pada dasarnya adalah ras yang sama dengan Ancestor sendiri. Mereka juga memiliki tubuh abadi sama seperti Ancestor. Namun ternyata ras ini memiliki kelemahan fatal. Vampire harus meminum darah untuk tetap hidup. Vampire pertama yang berhasil dia ciptakan ini kemudian dia namakan Luminos, dan dengan nama akhiran Ancestor tersebut sebagai nama keluarga Luminos, dia kemudian menamai vampire pertama tersebut Luminos Valentine yang pada akhirnya nanti akan dikenal sebagai anak perempuannya. Ras selanjutnya yang dia ciptakan berdasarkan komposisi tubuhnya adalah High Human yang diciptakan dengan melakukan penelitian atas link yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lainnya. Ras yang dikenal sebagai leluhur para manusia. Lagi-lagi, Ancestor menganggap ras tersebut sebagai ras yang gagal. Hal ini dikarenakan walaupun mereka memiliki afinitas yang tinggi terhadap sihir, mereka memiliki stabilitas mental yang payah dan tidak bisa hidup kalau tidak makan. Manusia pertama yang berhasil Ancestor ciptakan ini kemudian dia namai dengan nama Jahil. Setelahnya, Ancestor kemudian menciptakan ras-ras lainnya dengan memasukkan roh elemen agung ke dalam tubuh fisik. Dari spirit bumi yang kemudian dia materialisasikan dalam wujud fisik, dia berhasil menciptakan High Dwarf. Makhluk pertama yang lahir dari ras ini kemudian dinamai Guran dan dikenal sebagai Guran Dwargo, pencipta negara bersenjata Dwargon. Dari roh air, Ancestor berhasil menciptakan Siren. Dari roh api, dia berhasil menciptakan Enki. Dan dari roh angin, dia berhasil menciptakan High Elf. High Elf pertama yang lahir dari Ancestor ini kemudian dinamai Sylvia Elur. Sylvia ini kemudian dikenal sebagai ibu dari Elmesia Elur Sarion, ratu abadi dari dinasti Sarion dan istri dari Sarion Grimwald, pahlawan pertama dari kalangan para elf. Setelahnya, Ancestor tidak berhenti di sana. Dia melakukan eksperimen-eksperimen lain. Dan dari eksperimen ini dia menciptakan ras lainnya seperti Ogre, Beastman, dan ras lainnya yang sebagian harus dikubur dalam-dalam di bawah tanah supaya mereka tidak mengamuk. Setelah manusia berhasil diciptakan, Feldanava sangatlah senang. Akhirnya, ras yang memiliki potensi untuk mengembangkan dunia tercipta. Mereka memiliki kemampuan berkembang biak yang tinggi, kemampuan adaptabilitas terhadap lingkungan yang juga sangat tinggi, dan juga sifat personalitas atau individualisme yang juga tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keinginan yang besar untuk terus membuka misteri-misteri yang ada di dunia dengan keingintahuan mereka. Terhadap ras yang sangat rentan dan rapuh satu ini, Feldanava kemudian melimpahkan rasa kasih sayangnya sebagai pencipta dunia kepada mereka. Dia berupaya untuk menghancurkan makhluk-makhluk yang mengancam dunia. Maka untuk itu, dia menyuruh Feldway untuk mengalahkan para iblis raksasa yang menginjak-injak dunia dengan kehancuran mereka. Di antara para raksasa tersebut, di antaranya adalah Fen yang memiliki kekuatan setara dengan naga sejati. Maka untuk itu, Feldanava kemudian turun tangan sendiri dan pada akhirnya menyegelnya. Namun selain para raksasa, terdapat makhluk lainnya yang tidak hanya mengancam keberadaan penduduk dunia, namun juga dunia yang dia ciptakan. Makhluk tersebut adalah makhluk interdimensional yang dikenal dengan sebutan Ifaraj, sang naga kehancuran. Naga yang instingnya dibangun hanya untuk menghancurkan dunia walaupun dia hampir nihil kecerdasan. Naga ini tidak dikenal asal-usulnya, apakah dia tercipta di alam semesta ini ataukah tercipta di sisi lain alam semesta. Namun yang jelas, naga ini memiliki satu hal yang pasti, dia adalah perwujudan bencana kosmik. Feldway tidak bisa melakukan apapun atas naga kehancuran yang satu ini dalam duel 1 lawan 1 mereka. Karenanya, Feldanava sekali lagi turun tangan. Dia pun menyegelnya di dunia lain dan menyuruh Feldway untuk mengawasi gerak-geriknya setiap saat. Feldway kemudian mengatakan kepada Feldanava untuk membunuhnya dan mengeliminasinya hingga ke akarnya dikarenakan betapa berbahayanya makhluk yang satu ini. Namun Feldanava menolak usulan Feldway dan mengatakan Ifaraj kemungkinan bisa mengembangkan kecerdasannya. Di dunia lain di mana Ifaraj disegel tersebut, Magicule keluar dari tubuh Ifaraj. Dan dari Magicule tersebut secara alami monster-monster muncul. Monster tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Cryptid. Sama seperti Ifaraj, monster tersebut juga tidak berakal dan bergerak hanya berdasarkan insting semata.
dan hanya mengerti tentang kehancuran walaupun dalam skala yang tidak akan menghancurkan dunia. Karenanya, para kriptid yang lahir dari Ifaraj hanya mengerti untuk saling membunuh dan menghancurkan satu sama lain. Seolah ingin membenarkan pernyataan Feldanava, dari para ras kriptid ini kemudian lahirlah monster berakal yang kemudian dikenal dengan sebutan Insektar. Monster yang secara fisiologi sangat mirip dengan serangga. Insektar pertama yang lahir dari ras kriptid ini kemudian Feldanava namai dengan nama Zelanus yang nantinya dikenal sebagai kaisar dari para insektar. Setelahnya, sama seperti Feldway, Zelanus kemudian menjadi tangan kanan Feldanava dan bersama dengan para insektar lainnya membentuk faksinya tersendiri. Perubahan juga pada akhirnya terjadi pada Feldway sendiri. Feldway yang sehari-harinya sering berinteraksi dengan Magicule dan makhluk-makhluk yang pada dasarnya memiliki komposisi tubuh dipenuhi dengan Magicule pada akhirnya berevolusi. Feldway dan para malaikat primordial lainnya seperti misalnya Kornu, Obera, dan juga Zalario tidak lagi menjadi serafim dan berubah menjadi makhluk lain. Mereka pun bermutasi dan lalu dikenal sebagai klan malaikat pembunuh atau dikenal juga sebagai Killing Angel. Sementara itu, para malaikat selain primordial pada akhirnya berhasil memperoleh kesadaran dikarenakan interaksi mereka dengan Magicule ini dan mereka pun kemudian memperoleh tubuh fisik. Para malaikat ini kemudian berevolusi menjadi ras Phantom dan keluar dari siklus simbiosis antara spirit, malaikat, dan iblis. Setelahnya, tidak lama kemudian, Feldanava kemudian menghilang tanpa mengabarkan apapun kepada Feldway dan para malaikat lainnya. Dan sejak saat itulah pencarian Feldway atas hilangnya Feldanava dimulai. Baiklah semuanya, itulah sejarah penciptaan dunia Tensura hingga era di mana Feldanava menghilang dari hadapan Feldway. Mengenai efek menghilangnya Feldanava dari hadapan para bawahannya ini dan kemarahan Feldway atas sikap para bawahan Feldanava lainnya, Uang Anime akan kisahkan di video selanjutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.